doa pembuka dalam agar pembelajaran kita ini memiliki berkah dan manfaat buat kita ke depannya. Amin. Joni, silakan pimpin doa. Time is yours. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Mas Den, terima kasih Joni. Today we are going to discuss about our material. This is all about descriptive text, tourism place, and historical buildings. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah tes deskriptif yang menjelaskan objek wisata dan bangunan bersejarah. Disimpan dulu ya, disimpan dulu dalam pikiran menjadi mindset. Oh, materi kali ini tes deskriptif objek wisata dan bangunan bersejarah. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, ketua kelas ada yang absen hari ini? Ada Pak. Semua hadir? Ada Pak. Oke, thanks for your attention. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi saya nggak perlu harus memeriksa daftar hadir ya. Berarti hadir semua. Nanti jangan lupa ini diisikan juga ya di checklist. Nanti setelah habis istirahat lapor kepada piket. Oke ketua, saya letak di sini saja. Oke, tadi kita menyatakan bahwasanya materi kita hari ini adalah teks deskriptif. Saya kasih waktu berpikir 1 menit. Satu kata. Apa sih yang terlintas di dalam pemikiran pemikiran kalian bila mendengar kata deskriptif atau deskripsi? Ya, saya sudah kasih waktu. Nah, tadi saya mengatakan apa sih yang terlintas dalam pemikiran kalian? What do you think of descriptive? Apa itu descriptive? Grace, yuk. Gambaran. Good, thank you Grace. Mas Anda? Ilustrasi. Good, thank you Mas Anda. Denny? Hasil pemikiran. Yang terakhir Joni, saya minta satu lagi yang lagi-lagi. Apa itu yang terlintas dalam pemikiranmu kalau mendengar kata deskriptif? Tadi menyatakan ilustrasi, pemikiran, penjelasan. Oke. Bila bicara tentang deskriptif berarti deskripsi. Deskripsi itu apa? Berarti kita harus memahami dulu apa arti kata. Berarti penjelasan, ilustrasi, hasil pemikiran, gambaran. Itulah yang tergabung di dalam kata deskripsi. Nah, berikutnya kita perhatikan video pembelajaran. Di sini nanti akan dijelaskan apa sih sebenarnya deskripsi itu. Kalian perhatikan dengan seksama. Yuk, sama-sama kita lihat. Kelihatan ya? Kelihatan layarnya saja. Kita mulai. Pada video kali ini kita akan belajar tentang definisi dari descriptive text, strukturnya, tujuan, serta language feature dari descriptive text.
Welcome to my channel. Oke Mas Sudet, untuk penjelasan lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya deskriptif itu, bagaimana generic strukturnya, apa tujuannya, yuk kita perhatikan teks pada slide PPT. Saya ingin pancing satu orang untuk membaca. Silakan, mungkin dari Grace. Silakan dibaca, Grace. Cukup. Coba kamu, Mas Anda, yang kuat ya, yang kuat ya. It is one of the most beautiful cities in the world. Terus, It is also one of the world's most crowded cities. Lover's Garden and Park are full crowded. Paris, night money, blossom and starters are in it up. For this reason, Paris is often called the city. Saatnya jam ke-7 dimulai. coba lanjutkan. It's time to begin 7th lesson. The most popular place to visit is the Eiffel Tower. This tall structure has become the symbol of Paris. The Louvre, one of the world's largest art museums, draws many visitors. The Central of Notre Dame, a famous church, is another favorite place by visitors. Oke, di sini sudah ada contoh daripada teks deskriptif yang menjelaskan tentang objek wisata. Jadi di sini yang perlu kalian pahami, apa saja sih generic structure ataupun struktur umum daripada sebuah teks deskriptif. Pertama, yuk kita perhatikan. Pertama, struktur umum dalam membuat sebuah teks deskriptif yang pertama itu apa? Kita tentukan judul. Judulnya apa, anak-anak? Kita tentukan judulnya. Berarti di dalam pemikiran kita, berarti kita pilih topik dong. Paham ya? Kita pilih topiknya. Kemudian setelah kita pilih topiknya, di bagian paragraf pembukanya kita buat identification. Mungkin lebih dari beberapa paragraf, silakan saja. Nah, unsur pembentuk daripada generic structure daripada describing text untuk yang tourism place ada 3. Pertama, judul, kemudian identifikasi, dan deskripsi. Nah, di bagian judul, oke, otomatis itu menentukan kepada topik apa yang kita bahas. Nah, pada bagian identifikasi di sini sengaja saya buat hanya 2 paragraf biar penjelasannya jelas untuk kalian pahami. Nah, di bagian setelah judul saya masuk kepada identifikasi. Nah, pada bagian identifikasi ini, di situ kau jelaskan secara umum tentang judul yang kau pilih. Kemudian setelah kau jelaskan secara umum, baru masuk ke penjelasan selanjutnya, bagian description. Penjelasan secara khusus alias penjelasan secara rinci. Paham ya? Berarti ada judul, identifikasi ataupun penjelasan secara umum, kemudian description, penjelasan secara khusus ataupun secara rinci. Mulai dari bentuknya, mulai dari warnanya, mulai dari modelnya, luasnya, banyak ya. Banyak, apalagi yang berhubungan dengan objek wisata. Negaranya di mana, kecamatannya di mana, luasnya berapa, bersebelahan dengan apa, kelebihannya apa, keunikannya apa. Kenapa itu menjadi tempat, kenapa Paris itu menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi orang lain? Berarti dijelaskan di description, penjelasan secara rinci. Paham ya? Paham ya? Sampai di sini ya. Nah, saya kasih waktu kalian berpikir 1 menit, 1 menit saja berpikir dari penjelasan saya tentang materi Paris ini tadi. Identifikasi itu berarti menjelaskan apa
description itu tadi penjelasannya berisi tentang apa? Saya kasih waktu 1 menit untuk mengingat kembali daripada penjelasan yang baru saja saya jelaskan. Yuk, saya ingin sih. Oke Mas Udin, tadi barusan sudah saya jelaskan apa sih unsur pembangun daripada generic structure untuk yang describing place ataupun origin place yang menjelaskan objek wisata. Nah, saya ingin satu orang berdasarkan pemahamannya ataupun berdasarkan pemahaman yang saya baru jelaskan tadi. Oke Kak, di bagian identifikasi apa sih tujuannya? Gitu. Pada bagian identifikasi ini dijelaskan apa? Tentang garis-garis besar. Tentang garis-garis besar. Namanya juga identifikasi ya. Garis-garis besar alias penjelasan secara umum. Tujuannya apa? Penjelasan secara umum berarti penjelasan yang orang lain membaca sekilas saja orang lain sudah paham. Oh Paris ya, tahu saya. Oh iya di sana negara Eropa. Itu penjelasan secara umum. Nah, di bagian penjelasan yang description-nya apa sih? Apa sih penjelasan pada bagian description itu? Dia ini tentang penjelasan yang lain. Oh, berarti begini. Berarti setelah ada judul, berarti penjelasan secara umum dan penjelasan secara di bagian description. Bagus. Thank you buat kalian semua. Itu terkait tentang struktur generik ataupun bentuk umum daripada sebuah teks deskriptif untuk menjelaskan objek wisata. Ada 3: judul, terus di dalam identifikasi kita menjelaskan secara umum, di bagian deskripsi kita jelaskan secara rinci. Oke ya. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Oke. Setelah ini, setelah kalian memahami daripada teks itu, saya ingin kalian membagi kelompok diskusi belajar. Membagi kelompok diskusi belajar berdasarkan lokasi tempat tinggal. Dalam artian begini, jangan nanti dia satu kelompok, tapi satu rumahnya di mana, satu rumahnya di mana. Ya, saya kasih waktu kalian untuk membentuk kelompok 5 orang maksimal ya, maksimal 5 orang, lebih kurang dari situ nggak apa-apa. Ya, saya pengennya maksimal 5 orang dalam satu kelompok. Silahkan dibentuk saja. Saya kasih waktu 2 menit. Oke. Sudah duduk berdasarkan pembagian kelompok. Bagus. Ada berapa kelompok ini untuk kelompok 1? Saya tentukan ya. Kalian kelompok 1. Tentukan nama kelompoknya. Boleh nama bunga, boleh nama tumbuh-tumbuhan, asal jangan nama hewan. Kan enggak cocok nama anjing, babi, ini ya nama kelompok. Nama buah-buahan. Kelompok 2. Kalian berapa orang? Kelompok 3. Tentukan nama kelompoknya. Kelompok 4. Tentukan nama kelompok kalian ya. Tentang bunga. Kelompok 5. Dicatat ya. Kelompok 5 anggotanya siapa? Nama kelompoknya apa? Kelompok 6. Kelompok 7. Kalian? Kelompok 8. Yuk 1 menit tentukan namanya yang berhubungan dengan bunga. Anggotanya siapa-siapa tuliskan. Tuliskan. Ada yang kata begini, ada yang ngomong begini. Oke ya. Sudah? Nah, saya mulai daripada kelompok 1. Kelompok 1 nama kelompoknya apa? Ya. Nah, kelompok 1 tadi yang mana kelompok 1? Nama kelompoknya apa?
loh. Kelompok mawar, kelompok 1 adalah kelompok mawar. Kelompok 2 lavender, kelompok 3 hah? Melati. Kelompok 4 anggrek. Yuk, kelompok 5 bunga matahari. Kelompok 6 nama kelompoknya apa? Yuk, kelompok 6. Kelompok 7 nama kelompoknya apa? Loh, nama kelompok 6 belum ada nama kelompoknya. Nama kelompok 8 bunga ros. Kelompok 6 nama kelompoknya apa? Waduh, bingung memilih bunga. Kelompok 7 hei, kelompok 7 bunga melati ya. Kelompok 6 nama kelompoknya apa? Oke, nanti ya sambil disiapkan ya. Oke, di dalam pembagian tugas kelompok ini anak-anak perhatikan kemari yuk. Di dalam pembagian tugas kelompok ini kalian nanti akan diminta melakukan observasi. Apa itu Pak observasi? Pengamatan langsung. Terjun ke lokasi. Amati secara rinci. Wah, dari ujung ke ujung. Nanti berbagi ke kerja. Berarti di dalam satu diskusi kelompok kalian ada yang mungkin sebagai penulis apa yang mau digali. 1 sebagai penulis, 2 sebagai pemikirnya mungkin. Oh, kesana yuk kita gali apa di situ. Kalian harus berbagi kerja biar laporan pengamatannya bagus. Ada pertanyaan mengenai tugas kelompok ini? Ya, apa itu Mas Sanda? Silakan. Pak, tugas kelompok tadi itu cara pembelajarannya kayak mana, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Si Mas Sanda bertanya, Pak, tugas kelompok ini sebenarnya cara pengerjaannya bagaimana? Cara pengerjaan seperti ini. Jadi nanti kalian di sini ada 8 kelompok. Nanti kita bagi menjadi 2 kelompok besar. Oh, saya ulangi, menjadi 2 kelompok kecil. Tadinya kan 8 kelompok untuk kelompok yang besar. Jadi kita bagi menjadi 2 kelompok kecil. Jadi di sini tugasnya 4 kelompok nanti untuk mengobservasi ataupun melakukan pengamatan khusus kepada objek wisata. Paham ya? Paham ya? 4 kelompok khusus melakukan pengamatan kepada objek wisata. 4 kelompok lagi khusus untuk melakukan pengamatan kepada bangunan-bangunan bersejarah. Pak, apa bangunan bersejarah yang ada di yang mau kami periksa itu Pak? Nanti akan saya bantu menentukan titik, topik ataupun materinya. Sudah? Nah, sekarang kita bagi saja. Kelompok 1, kelompok 3. Nah, untuk yang kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5 dan kelompok 7 itu khusus membahas teks deskriptif tentang tourism place ataupun objek wisata. Ingat yang membahas objek wisata ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5 dan kelompok 7 untuk yang kelompok yang ganjil. Nah, untuk kelompok yang genap, kelompok 2, 4, 6 dan 8 itu untuk mengamati bangunan bersejarah. Nah, di sini bagaimana sih Pak? Apa saja yang mau kita amati? Nah, terus untuk bangunan bersejarah Pak, apa sih? Kami kurang memahami materinya. Oke, silakan. Nanti akan saya jelaskan lagi di sini. Yang perlu kalian amati agar tidak terlalu panjang hasil pengamatannya, agar tidak terlalu melebar berdasarkan pemahaman kalian, saya tentukan. Ya.
Di sini akan saya tentukan untuk yang objek wisata itu silakan dipilih ya. Untuk kelompok ganjil yang 4 kelompok silakan dipilih berdasarkan gambar pada slide. Usahakan jangan sama ya, usahakan jangan sama karena ada 4 kelompok. Gambar pertama itu objek wisata tentang Pantai Gede-3. Yang kedua Pantai Pis. Yang ketiga Pantai Pulau Karang. Yang keempat Jembatan Alfansuri. Itulah objek wisata yang ada di daerah sekitar tempat tinggal kita berdasarkan pengamatan saya. Boleh sih kalian ambil materi yang lain di luar daripada materi itu, tapi yang betul-betul berhubungan dengan lingkungan sekitar. Mungkin ada air terjun samping rumahnya, itu objek wisata, silakan diangkat. Sudah paham? Sudah paham untuk yang kelompok, untuk yang mengamati tempat wisata? Silakan dipilih ya. Usahakan jangan sama. Pertama gambar apa itu? Pantai Gede-3. Yang kedua Pantai Pis. Yang ketiga Pulau Karang. Yang keempat Jembatan Alfansuri. Usahakan jangan sama. Nah, untuk yang tugas kelompoknya mengamati bangunan bersejarah. Nah, bangunan yang bersejarah itu ada ini. Silakan diamati, silakan dipilih. Ada batu pink. Kemudian yang kedua ada titik nol. Yang ketiga apa? Benteng Barus yang ada di Barus di lapangan dekat gereja. Itu nanti kalian lakukan pengamatan langsung. Ini dia untuk yang bangunan bersejarah. Pertama batu pink, yang kedua titik nol, yang kemudian yang ketiga benteng Tangsi yang ada di dekat lapangan Merdeka Barus. Silakan diamati di sini. Nah, apa saja yang nanti yang bakalan kalian amati ya? Bagaimana cara melaporkan hasil pengamatan kalian? Perhatikan di slide presentasi. Nah, sebagai instrumen pengamatan di sini saya tentukan ini dia nama kelompok. Tadi nama kelompok tentang bunga ya, tentukan dituliskan nama anggota-anggotanya. Paham ya di situ ya? Kelas, jurusan, kemudian ada hari dan tanggal pelaksanaan. Pastikan hari libur sekolah, pastikan jangan terganggu sama jam belajar harian. Paham ya? Oke, good. Kemudian catatkan keadaan cuaca pada saat kalian melakukan penelitian, pada saat kalian melakukan pengamatan maksud saya. Ya, mungkin keadaan cuaca sedang mendung. Ini berpengaruh. Otomatis kalau keadaan cuaca sedang hujan kan berpengaruh pada hasil pengamatan. Pastikan keadaan cuaca sedang dalam kondisi yang baik. Kemudian petunjuknya, lakukan observasi sesuai dengan uraian pertanyaan yang telah ditentukan. Hasil observasi diketik menggunakan Microsoft Word, tampilannya seperti itu, ya. Kemudian dibuat dalam bentuk PPT yang seperti tampilan slide penjelasan saya. Nah, apa-apa saja itu dia yang harus kalian amati. Untuk yang nanti tugas kelompoknya mengamati aspek-aspek observasi bangunan bersejarah, untuk yang mengamati bangunan bersejarah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, nama bangunan bersejarah itu. Tadi di dalam gambar ada 3 ya. Tuliskan di situ. Letaknya di mana? Di desa, kecamatan, sama kabupaten. Tuliskan di bagian kolom catatan. Paham sampai di sini? Lanjut kita ke turun di bagian yang selanjutnya. Kemudian yang mau kau amati apa? Apa fungsi bangunan bersejarah itu pada masa itu? Contoh, di sini ada batu pink. Ini fungsinya batu pink ini, kenapa ini dikatakan bangunan bersejarah? Apa alasan pendirian bangunan itu? Pak, kami tahu dari mana? Silahkan diambil materinya mungkin dari literasi digital ataupun di YouTube
atau langsung observasi bertanya jawab dengan masyarakat sekitar. Tulang mungkin, Amangboro mungkin yang betul memahami latar belakang adanya bangunan bersejarah itu. Paham ya? Paham ya? Pak, bagaimana Pak kalau kami langsung bertanya sama masyarakat? Ya udah, kalau tinggal menanyakan apa yang ingin kita amati. Pak, izin bertanya Pak, kenapa Batu Bing ini dikatakan bangunan bersejarah? Nah, satu orang nanti pasti bertugas sebagai pencatat. Setiap kalimat yang disampaikan oleh si narasumber silakan dicatat. Kemudian pertanyaan intinya adalah apa fungsi bangunan bersejarah pada masa itu? Harus dapat jawabannya. Kalau belum lengkap Pak, silakan dicari dari literasi digital, mungkin dari YouTube boleh, silakan saja. Bisa dipahami? Oke, good. Ini masih bagian bangunan bersejarah. Untuk selanjutnya bagian keempat, siapa tokoh-tokoh pejuang yang berasal dari daerah itu? Pak, macam mana maksudnya Pak? Siapa tokoh-tokoh pejuang berasal dari daerah itu? Dari Batu Bing itu? Enggak mutlak, enggak melulu hanya terkait dengan objek wisata itu ataupun bangunan bersejarah itu. Mungkin dari tokoh pejuang yang ada di daerah kecamatannya. Enggak dapat daerah kecamatan, enggak ada tokoh pejuang Pak. Dari kabupatennya, siapakah tokoh pejuang yang ada dari kabupaten? Silakan ditanya sama masyarakat sekitar ataupun tokoh yang memang memahami bangunan bersejarah itu, atau bisa dicari di YouTube. Pasti ada. Dan saya memang mengangkatnya ini. Kenapa saya angkat? Karena memang sudah saya teliti duluan, kan begitu ya. Silakan dicari menggunakan media literasi digital, cari informasinya di YouTube. Oke. Kemudian masuk yang kelima, apa alasan tujuan didirikannya bangunan bersejarah itu di lokasi itu? Kenapa bangunan bersejarah itu dibangun di daerah itu? Kenapa nggak di daerah orang sana? Itu harus dapat penjelasannya. Paham ya? Paham ya? Boleh ditanyakan. Oh, Batu Bing Pak, kenapa dibuat di situ? Karena dulunya baru sekitarnya itu adalah lautan, itu adalah daratan, makanya dibuat di situ. Oh iya, ada alasan. Paham ya? Ini untuk yang bangunan bersejarah. Nah terus untuk yang mengamati objek wisata sama bedanya kalau di ini masih bangunan bersejarah ya. Ini diganti, bangunan bersejarah diganti menjadi nama objek wisata. Apa nama objek wisata? Paham? Apa nama objek wisata yang kalian amati tadi? Mungkin PIS, Gede 3, Jembatan Al-Fatsuri ataupun Pulau Karang. Silakan ditulis. Letaknya di mana? Pak, kalau Pulau Karang letaknya di mana? Kalau Pulau Karang letaknya masih di Kecamatan Barus ya. Oke ya. Kalau Sibintang, Pantai Pis silakan, namanya juga Pantai Pis Sibintang ya. Berarti dari kecamatan bukan Kecamatan Barus lagi ya. Kemudian masuk kita yang kedua, apa keunikan yang menjadi karakteristik objek wisata? Apa keunikan daripada objek wisata Pantai Pis itu? Kenapa objek wisata itu menjadi salah satu tempat wisata yang harus kita kunjungi? Apa sih keunikan yang ada di sini? Kalian tuh ulas, paham? Paham ya? Kemudian masuk yang ke 4. Apa saja fasilitas dan sarana pendukung yang ada di sekitar objek wisata sehingga bisa menjadi tempat destinasi untuk dikunjungi? Apa saja fasilitas yang disediakan kepada para pengunjung? Oh Pak, kalau di Pantai Pis ada penginapan. Oke, di Pantai Pis itu ada tempat rekreasi untuk anak-anak Pak, ayunan silakan. Kalau perlu difoto, digambar. Paham? Itu isikan di situ. Gambarnya Pak, kami isikan juga di situ. Boleh, nanti saya akan bantu kalian dalam membuat PPT. Akan saya ajari nanti bagaimana nanti memasukkan gambarnya di pertemuan setelah pertemuan pertama kita ini. Kemudian kita fokuskan dulu apa saja yang harus kita amati ya. Bagian kelima, sejauh mana keterlibatan masyarakat sekitar dalam ikut melestarikan keadaan alam di lingkungan sekitar. Jadi kalian juga harus mencari jawabannya.
sejauh mana masyarakat Sintang ikut membantu melestarikan objek wisata Pantai Cimandiri itu sendiri. Oh, kalau keterlibatan masyarakat di sini mungkin dengan bertanya dengan masyarakat sekitar. Ulang, sejauh mana sih masyarakat desa Sintang ini ikut terlibat dalam melestarikan objek wisata ini menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang mau kita kunjungi, gitu ya. Oh, kalau di sini deh, kami setiap Jumat melakukan gotong royong. Bisa kan? Ini jadi masukan. Sekali seminggu masyarakat datang untuk bergantian menurasi, membersihkan, begitu ya. Itu juga masukan. Paham? Itulah yang harus kita lapor. Kemudian apa ada lagi pertanyaan selanjutnya? Cukup. Itu saja. Masing-masing ada di 5 pertanyaan. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa dipahami? Oke. Nah, setelah laporan itu dikumpul, saya kasih waktu 2 minggu aja ya. 2 minggu ya. Paling lama 2 minggu. Itu laporan observasi pengamatan sudah harus selesai. Nanti 3 hari sebelum masuk pembelajaran, saya akan tunggu di kantor. Kita berdiskusi lagi. Diskusi di mana? Saya akan bantu kalian bagaimana cara menyajikannya dalam bentuk PPT. Nanti masing-masing perwakilan daripada kelompok akan saya pandu di lab komputer kita bagaimana menyusun laporannya. Kemudian slide dalam bentuk PPT itulah nanti yang menjadi bahan materi yang akan kalian tampilkan di depan kelas. Pak, macam mana mau ditampilkan di depan kelas? Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami terkait objek wisata. Silakan, Glenn, jelaskan di situ. Secara bergiliran. Nah, nanti untuk yang kelompok yang materinya sama, nanti kita bandingkan kelompok mana sih yang lebih mantap penjelasannya, kelompok mana sih yang lebih mantap pengamatannya, dan akan kita simpulkan. Nah, manfaat pembelajaran ini pasti sangat berguna buat kalian, khusus kepada orang-orang yang memiliki kreatif, mungkin gampang, mungkin lebih mudah untuk diarahkan dalam pengembangan. Banyak sekali objek-objek, jangankan objek wisata, terkait materi apa yang ingin kita sampaikan, intinya dia sudah memahami generic structure daripada sebuah teks deskriptif. Silahkan, mungkin nggak menggambarkan objek wisata, mungkin menggambarkan adat istiadat desa Purbatua, contoh, ya kan? Yang mau digambarkan itu apanya? Yang mau disampaikan kepada masyarakat umum itu apa? Tari-tariannya kah? Latar belakang budayanya kah? Kebiasaan masyarakatnya kah? Boleh. Atau, Pak, saya ingin mengangkat sebuah materi yang akan saya berikan kepada pembaca untuk mengenalkan desa saya biar bisa dikenal orang sampai ke tingkat nasional. Apa yang mau kenalkan? Oh, di kampung kami, Pak, pohon pisang itu banyak sekali ditanam masyarakat, Pak. Pisangnya besar-besar. Saya ingin mengenalkan pisang dari daerah saya ini biar dikenal masyarakat luas. Kenapa harus kau jelaskan? Kenapa harus kau kenalkan? Karena, Pak, kalau dijual hanya di daerah-daerah kami saja ataupun di daerah kecamatan sekitar, hasilnya pun, untungnya pun, supaya ada manfaatnya kepada warga desa kah? Jadi selama ini pisang gombong itu dijual hanya di daerah kecamatan baru seputaran saja. Nah, sedangkan si Eka ingin mempromosikan pisang gombong itu tadi agar bisa dikenal oleh warga Bagaimana caranya? Dibuatlah deskripsinya berdasarkan judul, identifikasi, dan deskripsi.
Saya rasa itu saja ya materi pembelajaran kita hari ini. Intinya sehabis pertemuan ini, di luar daripada jam belajar, mungkin silakan kalian berdiskusi dengan teman. Kapan kita melakukan pengamatannya? Saya kasih waktu 2 minggu. Nah, Pak, ini kan kita kan masuk les bahasa Inggris di hari ini, di hari Sabtu. Untuk masuk di hari bahasa Inggris selanjutnya kan di hari Kamis, Pak. Lama kali menunggu kami, pemahaman kami belum sampai ke situ. Kemana kalian bertanya? Boleh pemahaman terkait pemahaman kalian, saya ulangi, terkait pemahaman kalian yang belum jelas, silakan ditanya di dalam grup WA kita ya. Boleh ya? Silakan bertanya di grup WA. Pak, bagaimana Pak? Bagian A, bagian B-nya, silakan ditanya. Saya punya waktu 24 jam untuk menjawab. Silakan saja ditanya. Tahu pada saat pembelajaran yang lain mungkin salah satu perwakilan silakan mau datang ke rumah saya, silakan untuk bertanya jawab mengenai ini. Dipaham ya? Paham ya anak-anak ya? Oke, saya rasa untuk materi kita cukupkan sampai di sini. Thanks for your attention and let's say see you. Terima kasih atas